Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama dengan saya Rosalin dalam Pesona Desa. Sebuah program yang akan mengajak Anda melihat lebih dekat mengenai potensi-potensi yang ada di kabupaten di seluruh Indonesia. Kabupaten Lebak, Banten memiliki potensi pariwisata dan budaya yang cukup bagus. Dengan letak yang berdekatan dengan Jakarta, menjadikan kabupaten ini sebagai tujuan para wisatawan untuk menghabiskan waktu luang. Selain itu, potensi yang terdapat di dalamnya adalah potensi pertanian dan perkebunan. Namun sayang sekali, potensi yang besar tersebut memiliki berbagai macam kendala, di antaranya yaitu pembangunan infrastruktur jalanan yang kurang memadai. Lantas, seberapa besar dampak yang dirasakan masyarakat setempat melalui program Dana Desa untuk mempercepat pembangunan desa di Kabupaten Lebak, Banten ini? Mari kita simak ulasannya berikut ini. Kabupaten Lebak, Banten memiliki lokasi yang cukup strategis jika dilihat dari segi komunikasi, perekonomian, maupun keamanan. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Lebak terletak pada pertemuan poros jalan raya dari arah utara hingga memudahkan hubungan dengan ibu kota. Hanya butuh 4 jam perjalanan bagi saya untuk sampai di Kabupaten Lebak dari ibu kota Jakarta. Pusat pemerintahan Kabupaten Lebak berada di Rangkas Bitung, tepatnya berada di alun-alun kota Rangkas Bitung yang menjadi ibu kota kabupaten. Meski merupakan kabupaten yang berstatus sebagai daerah tertinggal, banyak potensi-potensi unggulan yang tersimpan di sini. Salah satunya adalah potensi pariwisata. Letaknya yang tidak begitu jauh dari ibu kota Jakarta menjadikan Kabupaten Lebak sebagai salah satu destinasi wisata bagi orang-orang Jakarta saat hendak menghabiskan weekend ataupun musim liburan tiba. Saya pun tak menyia-nyiakan ketika mendapat kesempatan menjelajahi potensi yang ada di Kabupaten Lebak ini. Destinasi pertama saya adalah objek wisata Pantai Sawarna. Pantai yang tengah menjadi primadona di Kabupaten Lebak ini selalu ramai dikunjungi para wisatawan. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan wisata Pantai Sawarna di Desa Sawarna, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Kawasan wisata yang sedang menjadi primadona ini selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Terlebih jika musim liburan tiba. Nah, seperti apa keindahan alam yang ditawarkan oleh Pantai Sawarna? Yuk ikuti perjalanan saya. Di kawasan wisata Pantai Sawarna ini, ada beberapa spot yang menarik dan memiliki ciri khas masing-masing. Dan lokasi pertama yang saya kunjungi adalah Pantai Karang Taraje. Karang Taraje adalah pantai dengan bentangan karang yang besar dan luas di sepanjang Pantai Laguna Pari hingga Pantai Sepang. Dinamakan Karang Taraje karena di sini terdapat karang yang menyerupai taraje yang dalam bahasa Sunda berarti tangga. Hamparan karang sesekali terlihat di permukaan saat ombak kembali ke lautan. Lokasi Pantai Karang Taraje biasanya menjadi spot favorit bagi pengunjung untuk menikmati sunrise. Bergeser ke arah barat, Anda akan disuguhi oleh pesona Pantai Tanjung Layar. Di pantai ini, terdapat 2 buah karang yang cukup besar menjulang di pinggir pantai yang menyerupai layar. Keindahan pasir putihnya yang begitu menenteramkan, yang dibalut dengan hangatnya sinar sunset, membuat saya enggan untuk beranjak dari tempat yang nyaman ini. Kini saatnya warga desa membangun desanya sendiri. Baru pada era Presiden Jokowi lah, desa-desa mendapatkan dana desa langsung dari pemerintah pusat. Pembangunan infrastruktur yang padat karya itu menjadi prioritas. Ini memang hebat. Apanya yang hebat ini, Kakak? Pemerintah yang hebat. Seluruh desa di tanah air dapat dana langsung dari pusat untuk membangun desa-desanya. Wow. Iya, wow. Memang wow.
Karena pemerintah pusat benar-benar mewujudkan komitmennya untuk membangun Indonesia dari desa-desa. Saya punya desa di ujung Indonesia Timur sana, dia dapat itu dana desa juga kah? Pasti dong. Dana desa ini untuk desa di seluruh Indonesia. Wow. Jangan wow aja. Action dong. Baik kakak, saya sudah tidak mau lagi yang wow. Saya mau action saja. Saya mau bangun saya punya desa juga. Desa membangun Indonesia. Kini saatnya warga desa membangun desanya sendiri. Baru pada era Presiden Jokowi lah, desa-desa mendapatkan dana desa langsung dari pemerintah pusat. Pembangunan infrastruktur yang padat karya itu menjadi prioritas. Ini memang hebat. Apanya yang hebat ini kakak? Pemerintah yang hebat. Seluruh desa di tanah air dapat dana langsung dari pusat untuk membangun desa-desanya. Iya, wow. Memang wow. Karena pemerintah pusat benar-benar mewujudkan komitmennya untuk membangun Indonesia dari desa-desa. Saya punya desa di ujung Indonesia Timur sana, dia dapat itu dana desa juga kah? Pasti dong. Dana desa ini untuk desa di seluruh Indonesia. Wow. Jangan wow aja. Action dong. Baik kakak, saya sudah tidak mau lagi yang wow. Saya mau action saja. Saya mau bangun saya punya desa juga. Desa membangun Indonesia. Pemirsa, jika tadi saya sudah menikmati pesona wisata yang disuguhkan Kabupaten Lebak, Banten, sekarang saya mau mengajak Anda menyaksikan sendiri bagaimana dukungan pemerintah dalam mendorong terbentuknya desa mandiri melalui pengembangan potensi kreatif serta daya dukung lainnya. Saat masyarakat desa Cimangenteng yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan buruh tani ini membutuhkan infrastruktur yang bisa memaksimalkan potensi usahanya, pemerintah hadir mewujudkan mimpi tersebut. Alhamdulillah di Kabupaten Lebak terutama 2016 ini sesuai dengan tahapan ya, di triwulan pertama ini kita sudah hampir 34% ya, sesuai dengan tahapan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan ini sudah dirasakan masyarakat ya. Karena tadi di mana fokus kepada anggaran desa ini adalah untuk infrastruktur ya, untuk infrastruktur, kemudian juga BUMDes. Jadi rata-rata bagaimana mereka membangun badan usaha milik desa dan juga infrastruktur. Jadi ada juga yang memang belum memiliki kantor desa, dialokasikan untuk membangun kantor desa. Dan rata-rata memang dilakukannya juga melalui swadaya juga. Jadi ada program padat karya juga. Jadi tidak hanya melulu kepada anggaran yang terpaku yang disediakan, tetapi juga pemberdayaan masyarakatnya. Melalui anggaran dana desa yang sudah berjalan sejak tahun 2015 lalu, program ini dipercaya memiliki dampak positif bagi pembangunan desa. Di 2015, kami dapat kucuran dana desa sekitar 300 juta lebih, yang mana kami fungsikan untuk pembangunan drainase sekaligus gorong-gorong termasuk MCK ini. Di 2016 kami dapat kucuran dana desa sekitar 600 juta lebih, yang mana kami akan fungsikan untuk pembangunan gedung serbaguna, gedung pertemuan, semacam itu. Terus ada pembangunan posyandu di 3 titik, yang mana kami membutuhkan 8 unit. Tapi mengingat karena anggaran, karena ada yang skala prioritas juga, kami di tahun ini baru bisa membangun sekitar 3 titik. Yang mana kami fungsikan dana itu untuk fisiknya aja. Adapun untuk tanah kan itu swadaya dari masyarakat. Tahun 2015 lalu, Desa Cimangenteng mendapat kucuran dana desa sebesar 301 juta rupiah. Sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat bahwa di tahun pertama anggaran dana desa lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, Desa Cimangenteng pun melakukan hal tersebut. Pembangunan drainase dan gorong-gorong serta MCK menjadi prioritas utama pemerintah desa. Kontur tanah yang tidak rata membuat aparatur desa bersama masyarakat memutuskan untuk membangun saluran air atau drainase sepanjang 736 meter. Jadi ada drainase itu multifungsi, satu bisa menanggul jalan, keduanya ya aliran airnya kan bisa lewat dari halaman rumah warga. Begitu juga dengan pembangunan MCK. Manfaatnya begitu berarti bagi masyarakat Cimangenteng pada umumnya. Nah untuk MCK, pada prinsipnya wilayah kami itu kan wilayah ada semacam perkebunan sawit, yang mana itu banyak menyerap air. Tak kala misalkan musim kemarau, beberapa warga saya itu di beberapa wilayah banyak yang kekurangan air, seperti halnya ya contohnya di RT ini, RT 10.
Nah, alhamdulillah dengan pembangunan MCK ini bisa memfasilitasi kebutuhan sekitar 30 keluarga. Sementara pada tahun 2016 ini, sesuai dengan rencana pembangunan desa yang telah diajukan kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat, Desa Cimangenteng akan menerima kucuran dana desa sebesar 600 jutaan. Semoga saja dengan kucuran dana desa ini bisa menjadi stimulus roda penggerak ekonomi masyarakat Desa Cimangenteng pada khususnya dan masyarakat Lebak pada umumnya. Membangun desa itu membangun rakyat desa, membangun manusia di desa-desa itu. Untuk apa? Untuk membangun masa depan mereka yang lebih baik sesuai dengan karakter desa masing-masing. Ada desa di Minahasa, desa di segala tempat, ada di Gunung Kidul, ada di Morotai. Itu bagaimana mereka sebetulnya mereka itu dibangun. Nah, jadi pada akhirnya memang kembali lagi bahwa membangun apa saja, termasuk membangun desa, membangun manusianya. Kini saatnya warga desa membangun desanya sendiri. Baru pada era Presiden Jokowi lah, desa-desa mendapatkan dana desa langsung dari pemerintah pusat. Pembangunan infrastruktur yang padat karya itu menjadi prioritas. Ini memang hebat. Apanya yang hebat ini, Kakak? Pemerintah yang hebat. Seluruh desa di tanah air dapat dana langsung dari pusat untuk membangun desa-desanya. Wow. Iya, wow. Memang wow. Karena pemerintah pusat benar-benar mewujudkan komitmennya untuk membangun Indonesia dari desa-desa. Saya punya desa di ujung Indonesia Timur sana, dia dapat itu dana desa juga, Kak? Pasti dong. Dana desa ini untuk desa di seluruh Indonesia. Wow. Jangan wow-wow aja, action dong. Baik, Kakak. Saya sudah tidak mau lagi yang wow. Saya mau action saja. Saya mau bangun satu desa juga. Desa membangun Indonesia. Kini saatnya warga desa membangun desanya sendiri. Baru pada era Presiden Jokowi lah, desa-desa mendapatkan dana desa langsung dari pemerintah pusat. Pembangunan infrastruktur yang padat karya itu menjadi prioritas. Ini memang hebat. Apanya yang hebat ini, Kakak? Pemerintah yang hebat. Seluruh desa di tanah air dapat dana langsung dari pusat untuk membangun desa-desanya. Wow. Iya, wow. Memang wow. Karena pemerintah pusat benar-benar mewujudkan komitmennya untuk membangun Indonesia dari desa-desa. Saya punya desa di ujung Indonesia Timur sana, dia dapat itu dana desa juga, Kak? Pasti dong. Dana desa ini untuk desa di seluruh Indonesia. Wow. Jangan wow aja, action dong. Baik, Kakak. Saya sudah tidak mau lagi yang wow. Saya mau action saja. Saya mau bangun satu desa juga. Desa membangun Indonesia. Penyerapan dan pemanfaatan anggaran dana desa di setiap daerah pasti berbeda-beda. Semuanya disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan mendesak di daerah tersebut. Seperti yang saya saksikan langsung di Desa Tambak Baya, Kecamatan Cibadak ini. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Desa Tambak Baya, Kecamatan Cibadak. Dan tepat di bawah saya ada jalan lingkungan yang baru saja dibuat dengan bantuan dana dari dana desa. Dan terbukti dengan keberadaannya jalan ini telah membantu menopang perekonomian dan juga produktivitas masyarakat sekitar. Karena saat ini kendaraan roda 4 sudah bisa melintasi jalan ini. Jalan lingkungan ini merupakan satu dari sekian program yang dijalankan pemerintah Desa Tambak Baya hasil pemanfaatan dari anggaran dana desa tahun 2015 sebesar 270 jutaan yang mengalir ke desa ini. Selain jalan lingkungan, Desa Tambak Baya juga memanfaatkan dana desa tahun 2015 untuk pembangunan mandi cuci kakus atau MCK. Manfaatnya sangat jelas dirasakan oleh masyarakat Tambak Baya itu sendiri. Alhamdulillah terkait dengan dana desa atas bantuan dari pusat, yaitu penyerapannya untuk digunakan infrastruktur jalan lingkungan terutamanya, serta MCK untuk anggaran 2015. Selain pembangunan
infrastruktur jalan, saat ini di berbagai desa di Kabupaten Lebak juga sudah mulai didirikan badan usaha milik desa atau yang lebih dikenal dengan BUMDes. Seperti yang saya lihat di Desa Sawarna, Kecamatan Bayah ini. Kebetulan badan usaha milik desa di Desa Sawarna ini bergerak dalam bidang penyewaan alat pesta. Jadi anggaran dana desa tahun 2015 sebesar 10 juta rupiah oleh Ketua BUMDes Sawarna digunakan untuk membeli kursi. Kursi-kursi inilah yang nantinya akan disewakan jika masyarakat yang tengah berpesta membutuhkan alat-alat tersebut. Untuk rencana program ke depan kita terutama adalah paket Pak, karena yang sekarang kita ada hanyalah kursi, sedangkan yang dibutuhkan untuk masalah penyewaan itu adalah paket dengan awning, tenda, dan panggung, dan sebenarnya sound system dan lain-lainnya. Terutama kita, selain itu kita juga ada program untuk simpan pinjam Pak. Selain bergerak di bidang penyewaan alat-alat pesta, BUMDes Sawarna juga mengelola warung-warung wisata yang ada di sekitar Pantai Sawarna. Penjelajahan saya kali ini seolah menjadi saksi keseriusan Kemendes PDTT dalam membantu mensejahterakan masyarakat Kabupaten Lebak. Seperti yang saya saksikan langsung di Desa Cirende, Kecamatan Cilograng. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Desa Cirende, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Banten. Dan menurut informasi yang ada, di desa ini sudah terdapat badan usaha milik desa atau yang biasa dikenal dengan BUMDes. Nah, bergerak di bidang apakah badan usaha milik desa tersebut? Ikuti saya. Wilayahnya yang pesisir menjadikan sebagian besar masyarakat Cirende berprofesi sebagai nelayan dan juga bertani. Guna mendukung laju pertumbuhan ekonomi masyarakat desa Cirende, infrastruktur jalan dan jembatan menjadi faktor penting. Melalui alokasi dana desa yang cair pada tahun 2015 lalu sebesar 600 jutaan, sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti drainase dan juga jembatan. Penyerapan anggaran dana desa di tahun 2015 kita lebih difokuskan ke bidang infrastruktur. Bidang infrastruktur ini salah satunya kita kembangkan atau kita buat yang pertama yaitu jembatan gelagar besi dan rabat beton. Yang keduanya yaitu drainase dan TPT tanggul penahan tanah. Pembangunan jembatan ini bukan tanpa alasan. Karena jembatan ini merupakan akses utama masyarakat desa dalam mengangkut hasil tani maupun hasil tangkapan ikan untuk dijual ke pasar. Alhamdulillah, tentunya saya juga sebagai kepala desa merasa terbantu oleh dana desa itu. Ya salah satunya untuk membuat jembatan gelagar besi ini. Kenapa? Bayangkan saja sebelum ada dana desa, jembatan ini masih dalam keadaan memakai kayu yang sudah lapuk. Dengan adanya dana desa ini, melalui program pola padat karya, kita buatkan segera jalan yang sangat vital ini. Yang menarik dari Desa Cirende adalah sudah terdapat badan usaha milik desa atau BUMDes yang bergerak di bidang pengolahan air laut menjadi air bersih dan siap diminum. Permisi Pak Kades, saya Cynthia dari Pesona Desa. Waduh, lagi ngapain nih Pak? Kayak lagi sibuk nih. Kebetulan kita hari ini sedang melakukan isi ulang dari proses desalinasi dan kebetulan air ini juga kita salah satu hasil bakunya yaitu dari air laut. Kalau boleh tahu bagaimana sih Pak proses terbentuknya usaha ini sampai akhirnya dikelola oleh BUMDes? Jadi terbentuknya proses ini kita melihat faktor alam. Kebetulan di Cirende ini pada saat musim panas, biasanya masyarakat khususnya di wilayah Desa Cirende dan wilayah desa-desa penyangga kekurangan air bersih. Salah satu kekurangan air bersih inilah yang kita prakarsai melalui kementerian terkait dan ya salah satunya ada yang namanya program desalinasi air bersih. Saya boleh coba nih Pak? Boleh, silakan. Wah, boleh. Kebetulan ini untuk ininya. Ini sih Pak, saya boleh coba Pak? Ya. Rasanya tidak seperti air laut ya Pak? Benar-benar sudah seperti air minum yang layak diminum. Betul. Wah,
Kalau begitu terima kasih banyak ya Pak untuk kesempatannya. Baik. Saya pamit dulu. Baik, terima Semoga semakin berhasil dan semakin maju usahanya. Amin. Ya, terima kasih Pak. Keberadaan BUMDes ini bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat desa Cirende itu sendiri, di mana mereka bisa langsung bermitra dengan BUMDes untuk memasarkan hasil olahan air bersih ini. Tahun 2016 ini, BUMDes Cirende akan menerima alokasi dana desa. Oleh kepala desa, pemanfaatannya akan digunakan untuk mengembangkan usaha air bersih menjadi air minum kemasan. Semakin berkembangnya usaha yang dijalankan oleh badan usaha milik desa ini, diharapkan juga sejalan dengan berkembangnya perekonomian masyarakat desa itu sendiri. Dan hal ini diharapkan bisa diikuti oleh desa-desa lainnya di Kabupaten Lebak, sehingga desa membangun negeri bisa segera terwujud dan bukan hanya sekedar slogan belaka. Sektor pariwisata dan pertanian diharapkan bisa menjadi penopang laju pertumbuhan ekonomi masyarakat di desa-desa di Kabupaten Lebak, Banten. Hal tersebut tentu saja dapat mudah terlaksana jika didukung oleh stakeholder yang ada. Kucuran dana desa yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan kebutuhan lainnya, sehingga diharapkan bisa menjadi penopang dari laju pertumbuhan ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Lebak, Banten. Nah pemirsa, 30 menit sudah kebersamaan kita dan semoga tayangan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, sekaligus bisa memberikan inspirasi bagi desa-desa di kabupaten di seluruh Indonesia. Saya Rosalin pamit, terima kasih dan sampai jumpa.